Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok pengembangan asisten atau personal asisten ini. Di sini kami akan menjelaskan tentang personal asisten yang sudah kami rancang, begitu untuk proyek tugas akhir pada dan buatan. Di sini kami beranggotakan saya sendiri yaitu Fauziah Tata Digantari dengan NIM 2301852. Yang kedua itu ada Sandrina Tian Ivana dengan NIM 2301850. Dan yang ketiga yaitu Trijana Wabireswara dengan NIM 230018258. Oke, berikutnya latar belakang proyek kami itu pembuatan mulai diterapkan dalam berbagai kehidupan. Salah satunya dalam bentuk personal asisten. Berbasis teks asisten ini membantu pengguna menjalankan berbagai aktivitas seperti menjawab pertanyaan umum, mengatur tugas, mengatur alarm dan timer, serta memberikan informasi sederhana. Nah, di proyek ini, kami membangun asisten pribadi sederhana berbasis teks yang mudah digunakan dan dapat dijalankan di perangkat lokal tanpa memanfaatkan penaran suara atau perintah suara. Berikutnya untuk tujuan proyek kami yaitu yang pertama mengembangkan asisten teks sederhana berbasis perintah input pengguna. Yang kedua, mengimplementasikan berbagai fungsi seperti pengingat, kalkulasi, motivasi, dan lain. Yang ketiga, memberikan antarmuka berbasis teks yang interaktif dan mudah digunakan. Kemudian ya ketiga itu metodologi. Nah, di sini kami menggunakan bahasa Python dengan pendekatan berbasis kondisi if else. Setiap perintah pengguna diproses dalam bentuk teks yang diketik melalui terminal dan dicocokkan dengan kata kunci tertentu. Lanjut, selanjutnya akan dibacakan oleh Sandrina Tian Ivana. Jadi di sini saya akan membacakan tentang hasil yang diinginkan. Hasilnya itu dapat merespon perintah menggunakan eh, perintah pengguna melalui input teks di terminal. Terus yang kedua itu mampu menjalankan perintah sederhana seperti menampilkan waktu, cuaca, membuka situs, hingga menyimpan catatan. Lalu yang ketiga itu berfungsi sepenuhnya secara lokal tanpa membutuhkan koneksi internet. Terus yang keempat itu tidak bergantung pada pengenalan suara. Jadi kita tuh nggak pakai suara, kita pakainya teks manual. Dan yang terakhir itu memberikan pengalaman interaktif yang ringan dan cepat dengan tampilan respon langsung di terminal. Slide selanjutnya. Lalu untuk fitur-fitur pemrogramannya itu pertama ada informasi umum, yaitu menampilkan eh, seperti waktu, tanggal saat ini, dan menjawab pertanyaan-pertanyaan umum. Lalu yang kedua itu akses situs populer, yaitu membuka Google, YouTube, GitHub, Gmail melalui web browser biasanya seperti memakai Chrome atau Google. Lalu yang ketiga itu kalkulasi ekspresi. Itu menghitung kalkulasi sederhana seperti pertambahan, pengurangan. Dan yang keempat itu informasi cuaca, memberikan informasi cuaca di beberapa kota besar seperti secara lokal. Ini tanpa menggunakan APA. Lalu yang kelima itu catatan dan to-do list. Itu mencatat, membaca, dan menambahkan dan menghapus tugas. Jadi kita bisa menambahkan catatan juga dan menambahkan atau menghapus tugas. Yang keenam itu ada alarm dan timer. Menyetel alarm dan timer berbasis detik. Lalu yang ketujuh itu motivasi dan humor. Menampilkan kutipan motivasi dan humor ringan. Dan yang terakhir itu ada BMI atau kamus, menghitung BMI berdasarkan input user dan memberi pertanyaan kuis sederhana. Lanjut. Ini untuk kode programnya bisa dilihat. Kita pakai aplikasi
eh, visual Viscode. Ini kita bisa nanya itu ada sekarang jam berapa, nanti kita dikasih tahu, lalu tanggal berapa, lalu bisa membuka Google, buka YouTube, buka GitHub, dan buka email. Terus bisa menghitung kalkulasi, lalu menampilkan cuaca. Lanjut, terus juga mencatat. Ada juga to-do list untuk menambahkan tugas, bisa menambahkan alarm. Lanjut, lalu ada timer, eh, ada motivasi dan humor juga, bisa kayak kasih humor-humor gitu. Kalau di BMI, masukkan berat badan atau masukkan tinggi. Lanjut, lanjut. Lalu seterusnya akan diteruskan oleh Mbak Trizana. Untuk program selanjutnya, di sini diperlihatkan untuk perintah untuk membuat kuis, terus salam, dan untuk keluar. Selanjutnya, yang selanjutnya itu hasil pengujian. Di sini diperlihatkan dari mulai ketika kita memberikan salam, terus menanyakan tanggal, hari, dan lain sebagainya. Seperti membuka Google, membuka YouTube, GitHub, dan lain sebagainya. Selanjutnya, ini juga masih sama seperti hasil pengujian percobaan asisten AI sebelumnya. Dilanjutkan seterusnya aja. Ini contoh ketika asisten AI membuka YouTube, terus lanjut lagi. Dan yang terakhir kesimpulan, sistem personal assistant berbasis teks ini berhasil dikembangkan menggunakan Python dan mampu menjalankan berbagai fungsi dasar. Program ini bekerja secara lokal tanpa memerlukan API eksternal, teknologi NLP atau pengenalan suara. Meskipun sederhana, aplikasi ini dapat dikembangkan lebih lanjut dengan menambahkan antarmuka grafis, integrasi dengan layanan daring, atau fitur pemrosesan bahasa alami berbagai teks. Oke, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.